Halo anak-anak semua, apa kabar kalian hari ini? Ibu berharap kalian semua masih di dalam keadaan yang sehat. Hari ini anak-anak, kita akan belajar dari tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 3, lingkungan dan manfaatnya pembelajaran 1. Nah, anak-anak, dari materi kita, maka pokok bahasanya yaitu yang pertama, kelainan tulang sebagai organ gerak manusia. Yang kedua, kelainan, gangguan, dan penyakit pada otot manusia. Dan yang ketiga, menjaga kesehatan sistem gerak manusia. Nah, anak-anak, sistem gerak manusia terdiri dari rangka atau tulang dan otot. Tanpa tulang dan otot, tubuh tidak dapat bergerak. Tulang adalah alat gerak pasif dan otot adalah alat gerak aktif. Kolaborasi kedua alat gerak ini menghasilkan gerak tubuh. Ada beberapa faktor penyebab kelainan tulang seperti kelainan sejak lahir, infeksi penyakit, pengaruh makanan, atau kebiasaan duduk yang salah. Berikut beberapa contoh kelainan pada tulang dan rangka. Yang pertama, gangguan fisik. Gangguan fisik paling sering terjadi pada tulang, yaitu patah tulang atau fraktura. Bila terjadi patah tulang, maka akan berbentuk zona fraktura yang runcing dan tajam sehingga menimbulkan rasa sakit karena pergeseran tulang dan akan menyebabkan pembekakan atau pendarahan. Bila tulang yang patah keluar dari permukaan kulit disebut patah tulang terbuka, sedangkan bila tulang yang patah di dalam kulit dan otot disebut patah tulang tertutup. Yang kedua, retak tulang atau fisura. Retak tulang atau patah tulang pada anak-anak lebih mudah disembuhkan dibandingkan pada orang dewasa, karena pada anak-anak masih terjadi pertumbuhan tulang dan tulangnya masih banyak mengandung zat perekat. Patah tulang yang tidak ditangani dengan baik dan benar dapat menyebabkan kelainan pada tulang. Kelainan itu misalnya tulang tangan menjadi bengkok karena tulang tangan yang patah tidak tersambung dengan benar. Nah, anak-anak, selanjutnya yaitu gangguan fisiologis. Gangguan fisiologis pada tulang dapat disebabkan oleh kelainan fungsi hormon atau vitamin, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu rakitis, merupakan penyakit tulang di mana kaki melengkung menyerupai huruf O atau X. Penyakit ini disebabkan oleh kekurangan vitamin D dan zat kapur atau kalsium pada makanan sehingga pertumbuhan dan pembentukan tulang tidak sempurna. Yang kedua, mikrosefalus, merupakan gangguan pertumbuhan tulang tengkorak sehingga kepala berukuran kecil disebabkan karena pada masa bayi kekurangan kalsium. Ketiga, osteoporosis, merupakan gangguan tulang dengan gejala penurunan massa tulang sehingga tulang menjadi rapuh. Hal ini terjadi karena lambatnya osifikasi dan penghambatan reabsorpsi atau penyerapan kembali bahan-bahan tulang. Osteoporosis terjadi karena ketidakseimbangan hormon kelamin pada pria dan wanita. Selanjutnya yaitu gangguan tulang belakang. Gangguan tulang belakang terjadi karena adanya perubahan posisi tulang belakang atau spina sehingga menyebabkan perubahan kelengkungan batang tulang belakang. Kelainan tulang belakang biasanya disebabkan kebiasaan duduk yang kurang baik. Berikut beberapa jenis kelainan tulang belakang berdasarkan posisi tulang belakang. Yang pertama, skoliosis,
yaitu tulang punggung bengkok ke kiri atau ke kanan. Yang kedua, lordosis atau tulang punggung terlalu bengkok ke depan. Dan yang ketiga, kifosis, yaitu tulang punggung terlalu bengkok ke belakang. Nah, anak-anak, bagaimana kita menjaga kesehatan sistem gerak manusia? Nah, upaya yang dilakukan yaitu yang pertama, meningkatkan kandungan kalsium dalam asupan makanan. Makanan yang banyak mengandung kalsium yaitu susu, kangkung, kedelai, ikan salmon, kacang almond, dan brokoli. Yang kedua, berjemur pada sinar matahari pagi. Nah, sinar matahari pagi sangat baik bagi kesehatan sistem gerak karena sinar matahari pagi membantu pembentukan vitamin D yang sangat penting dalam membantu penyerapan kalsium dalam makanan. Yang ketiga, kita memerhatikan asupan vitamin D. Memerhatikan asupan vitamin D dengan makan makanan yang mengandung vitamin D. Makanan yang mengandung vitamin D yaitu telur, produk olahan dari kedelai, minyak ikan, ikan berlemak, hati sapi, dan udang. Yang keempat, memerhatikan aktivitas fisik yang cukup setiap hari. Melakukan aktivitas fisik cukup setiap hari sebagai upaya menjaga kesehatan sistem gerak manusia. Aktivitas fisik dapat membantu terbentuknya tulang yang kuat dan memperlambat proses kerapuhan tulang pada tubuh. Nah, aktivitas fisik antara lain jalan kaki, jogging, naik turun tangga, dan lain-lain. Kemudian, menghindari kebiasaan sikap tubuh yang salah. Contoh menghindari kebiasaan sikap tubuh yang salah adalah dengan cara duduk yang benar. Cara duduk yang benar adalah tulang belakang harus dalam posisi tegak atau tidak membungkuk. Saat tidur, sebaiknya memakai alas yang datar dan padat agar posisi tulang belakang tetap lurus. Nah, anak-anak, sekian materi kita pada hari ini. Tetap semangat belajar ya dan mengucap syukur. Terima kasih anak-anak dan sampai jumpa.